One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Devi Sarmita. Kali ini kita akan membahas unsur intrinsik dan ekstrinsik dari sebuah karya sastra angkatan 45. Untuk informasi sebelum kita lanjut menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dari sebuah karya sastra, lebih baik kita ketahui dulu bahwa angkatan 45 ini lahir pada tahun 1942, di mana pada tanggal 9 Maret 1942 itu terjadi sebuah peristiwa pengambil alihan kekuasaan Jepang di Indonesia. Sejak saat itu terjadilah perubahan besar-besaran dan revolusi kebudayaan di Indonesia. Istilah angkatan 45 ini pertama kali disebut oleh Rosian Anwar pada 9 Januari 1949 dalam majalah Siasat. Angkatan 45 ini juga disebut angkatan kemerdekaan. Kenapa? Karena angkatan 45 ini berdekatan dengan di mana terjadinya peristiwa kemerdekaan di Indonesia. Nah, untuk informasi selanjutnya ada tokoh-tokoh dari sastrawan angkatan 45 yang sering kita ketahui adalah Chairil Anwar, Asrul Sani, Rival, Baiklah, dan juga ada Abdullah Idrus dan Trisno unsur Sumarjo. intrinsik dan ekstrinsik dari puisi Derai-Derai Cemara karya Chairil Anwar. Baiklah, unsur intrinsik yang pertama yaitu ada tema. Puisi ini bertema perubahan dalam diri manusia yang terpisah dari kehidupan masa lalu. Yang kedua ada rasa sedih. Yang ketiga nada, iba dan merengek. Selanjutnya adalah amanat. Dalam puisi ini, amanatnya adalah kehidupan hanyalah perjalanan yang keras untuk ditempuh dan setiap manusia akan mati dengan tenang kalau apa yang diharapkannya tercapai. Yang selanjutnya adalah diksi. Diksi yang digunakan dalam sajak ini sangat sederhana dan dingin, sehingga pembaca seolah-olah mengalami pesakitan yang dialami oleh pengarang. Selanjutnya, imajinasi. Unsur imajinasi yang digunakan oleh pengarang sangat tinggi, walaupun menggunakan kata-kata yang sederhana, tetapi sangat menyentuh hati pembaca. Unsur intrinsik selanjutnya adalah kata-kata konkret. Kata-kata yang jika dilihat secara detonatif sama, tetapi secara konotatif tidak sama, bergantung pada situasi dan kondisi pemakainya. Selanjutnya adalah gaya bahasa. Bahasa yang digunakan pengarang dalam sajak ini sangat sederhana, dan dengan kesederhanaan itu, pengarang mencapai kepada klimaks yang ingin disampaikan. Selanjutnya adalah irama. Irama dalam puisi ini tidak terlalu tinggi maupun juga tidak terlalu rendah. Selanjutnya rima. Unsur bunyi dalam sajak ini sangat dingin sehingga menimbulkan kemerduan puisi dan dapat memberikan efek terhadap makna, nada, dan suasana puisi tersebut. Unsur ekstrinsik. Yang pertama adalah biografi pengarang. Chairil Anwar adalah penyair terkemuka Indonesia bersama Asrul Sani dan Rifai Apin. Ia dinobatkan oleh HB Jasin sebagai pelopor angkatan 45 dan puisi modern Indonesia. Pada biografi ini ada 3 bagian, yaitu ada masa kecil, masa dewasa, dan akhir hidup dari seorang Chairil Anwar. Pada masa kecil, Chairil Anwar dilahirkan di Medan. Ia merupakan anak tunggal. Ayahnya bernama Toeteles yang bekerja sebagai pamong praja. Dari pihak ibunya, Saleha, ia masih punya pertalian keluarga dengan Sultan Syahrir, Perdana Menteri pertama Indonesia. Pada usia 19 tahun, setelah perceraian orang tuanya, Chairil Anwar pindah dengan ibunya ke Jakarta, di mana dia berkenalan dengan dunia sastra. Meskipun pendidikannya tak selesai, Chairil Anwar menguasai bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan bahasa Jerman. Masa dewasa, nama Chairil Anwar mulai terkenal dalam dunia sastra setelah pemuatan tulisannya di majalah Lisan pada tahun 1942. Pada saat itu, dia baru berusia 20 tahun.
Hampir semua puisi-puisi yang dia tulis merujuk pada kematian. Akhir hidup dari Chairil Anwar. Saat ia muda, ia sudah terkena sejumlah penyakit. Chairil Anwar meninggal dalam usia muda karena penyakit TBC. Ia dikuburkan di Taman Pemakaman Umum Karet Bifak, Jakarta. Unsur ekstrinsik selanjutnya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam puisi Derai-Derai Cemara. Di antaranya yaitu yang pertama, nilai moral. Untuk berusaha mencapai cita-cita atau apa yang kita inginkan. Yang kedua, nilai agama, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Oleh karena itu, kita diberi batas waktu untuk menggapai cita-cita atau apa saja yang diinginkan. Jadi, manfaatkanlah waktu sebaik mungkin dan semampu kita. Unsur ekstrinsik selanjutnya adalah menghubungkan puisi dengan realitas alam. Pada bait pertama sangat banyak berhubungan dengan alam, seperti yang terdapat pada kalimat cemara menderai sampai jauh. Kalimat di atas memiliki maksud bahwa dedaunan cemara yang jatuh berguguran seolah-olah menceritakan sebuah kehidupan yang mulai lelah. Unsur ekstrinsik yang terakhir adalah menghubungkan dengan sosial budaya. Hubungannya terlihat pada bait kedua, yaitu tentang kewajiban atau batasan yang bisa dilakukan oleh anak-anak atau orang dewasa. Dalam masyarakat, ada pembagian tanggung jawab. Anak-anak dan orang dewasa memiliki tanggung jawab yang berbeda.